Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Kasih Api yang terkasih. Di pagi yang indah ini kita boleh kembali bertemu di dalam sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita boleh bangun pagi ini dalam tubuh yang sehat. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan tentunya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Di sana ditulis di dalam Keluaran 16 ayat 12 dikatakan bahwa aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada peristiwa ini terjadi sebuah persungutan yang dilakukan atau disampaikan oleh ketidakpuasan disampaikan oleh orang Israel, yaitu peristiwa pada saat perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan atau limpahkan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Mereka tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menaunginya. Bahkan malam hari mereka tidak perlu listrik karena ada tiang api yang mengarahkan mereka kemana mereka harus berjalan. Bukan hanya itu saja, mereka juga sudah diberi makan setiap hari selama 6 hari. Roti dari surga itu turun, yaitu mana. Dan pada hari yang ke-6 mereka harus mengambil lebih untuk persiapan pada hari yang ke-7. Dan pada hari yang ke-7 atau hari Sabat mereka tidak lagi menjumpai mana itu turun di kondisi mereka karena sudah disampaikan atau dipersiapkan dahulu oleh Tuhan pada hari sebelumnya. Kalau kita melihat banyak begitu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel, mereka sudah dikeluarkan dari kerja paksa, bahkan dengan cara yang luar biasa. Mereka sudah melampaui pergumulan-pergumulan berat pada saat mereka harus melewati Laut Teberau yang terbelah, dan juga mereka bisa terbebas dari kejaran dari tentara-tentara Mesir. Tetapi kondisi-kondisi yang dialami itu tetap membuat mereka tidak bersyukur dan selalu menengok ke belakang akan kondisi-kondisi yang mereka rasakan lebih enak pada saat mereka berada di Mesir. Salah satunya adalah pada saat mereka meminta daging menggantikan mana yang dikatakan roti dari surga itu. Mereka lebih memilih makanan tipe yang kesekian, atau boleh dibilang dengan kualitas yang kesekian dibanding roti dari surga yang tentunya punya kualitas dari sisi gizi dan juga hal yang lain yang membuat tubuh mereka sehat. Tetapi keinginan lidah mereka untuk melihat daging itu lebih enak daripada apa yang Tuhan sudah berikan, walaupun itu dikategorikan sebagai roti dari surga. Kalau kita melihat peristiwa ini, kita bisa mendengar kembali akan suara Tuhan kepada Harun pada saat itu. Aku sudah mendengar persungutan orang Israel. Seringkali karena makanan, kita juga mengalami kondisi yang sama. Kita bersungut-sungut. Kita melihat bahwa makanan yang terhidang di meja makan kita itu bukan makanan yang terbaik sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi kalau kita lihat makanan yang diberikan Tuhan itu adalah makanan yang menyehatkan, tetapi bagi kita yang mempunyai selera dunia atau selera Mesir, kita sering melihat bahwa makanan itu tidak begitu mengenakkan kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, seperti kondisi dunia atau kondisi di Mesir pada saat kita memakan makanan itu. Dan kita bisa melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan yang melimpah itu dihubungkan dengan kehadiran atau keberadaan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan, berarti kita harus diberikan berkat-berkat yang lebih, bahkan harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, itu berarti bahwa Tuhan tidak hadir di dalam diri kita atau di dalam kehidupan kita. Pada peristiwa ini kita bisa melihat
bahwa Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan memeliharakan dengan memberikan berkat yang lebih besar. Tetapi mata rohani kita yang seringkali tidak melihatnya. Kita sering melihat sesuai dengan keinginan dan ukuran kita. Kalau keinginan kita itu tidak sesuai dan ukuran kita itu tidak seperti yang kita inginkan, itu kita anggap bahwa Tuhan tidak memberkati kita. Padahal seperti pada permulaan tadi sudah saya sampaikan, kita boleh bangun pagi ini, memelekkan mata kita, dan juga kita boleh beraktivitas, itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena pemeliharaannya kita bisa menjadi seperti ini. Dan jangan sampai hanya karena makanan, hanya karena keinginan-keinginan kita, sehingga kita tidak melihat berkat yang lebih, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Sahabat-sahabat terkasih, kita boleh mengambil makna yang terbaik dari cerita dan peristiwa ini. Baiklah, kita boleh melihat berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menjadi semakin besar pada saat kita terimanya dengan ucapan syukur. Dan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita, kita juga diharapkan boleh juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pada saat mungkin kita melihat makanan yang terhidang di meja makan kita tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan hati kita boleh ingat, ada banyak orang yang tidak makan atau tidak ada hidangan di meja makannya. Mereka harus bersusah payah untuk bisa mencari makanan. Pada saat di dalam keinginan hati kita mungkin untuk kondisi-kondisi yang lebih baik, mungkin kita nggak bersyukur tentang tidur nyenyak, tetapi kita boleh melihat ada banyak orang yang tidur harus di kolong jembatan, di emperan toko dan sebagainya. Baiklah, kita boleh bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita, karena berkat itu akan menjadi semakin besar apabila kita terima dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua.